Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 hingga ayat 89. Allah taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari itu, pada hari kiamat, tidak bermanfaat anak laki-laki dan tidak bermanfaat pula harta benda. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Hati selamat inilah yang harus kita jaga di saat anak keturunan tidak bermanfaat, di saat jabatan, pangkat, kedudukan, harta benda tidak bermanfaat. Apa kata Allah? Illa biqalbin salim, kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari kesyirikan, selamat dari ketidakikhlasan, selamat dari ujub, selamat dari hasad, selamat dari sum'ah. Itulah orang yang selamat. Datang membawa bekal yang itu berupa hati. Dan syaitan lebih paham ayat ini barangkali daripada kita. Syaitan paham bahwa hati yang selamat inilah bekal kita menghadap Allah. Pernah dikatakan kepada Al-Imam Hasan Al-Basri, "Ayanamu iblis," wahai Imam Hasan Al-Basri, "ayanamu iblis, apakah iblis itu tidur, rehat? Apakah iblis itu tidur, rehat, enak-enak, nyaman-nyaman? Apakah seperti itu?" Maka dijawab oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, "Lau nama iblisu lawajadna rohatan." Sekiranya iblis itu istirahat, sekiranya iblis itu tidur, niscaya kita bisa refreshing sejenak dari makar dan bahayanya. Artinya kita selalu diikuti oleh iblis, berusaha untuk mengotori hati kita. Karena iblis tahu hati kita inilah yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah kita harus pandai-pandai menjaga hati kita. Hati kita seperti tanaman kita. Harus dijaga, harus disirami dengan nutrisi. Dan kalau ada rumput liar, harus kita cabut biar tidak mengganggu tanaman kita. Sama dengan hati kita, harus diberi nutrisi. Kalau ada rumput-rumput liar yang mengganggu, harus kita cabut. Harus kita jaga, sehingga berbuah manis. Dan nanti kita akan memanen buahnya pada hari kiamat kelak. Mengapa kita harus menjaga hati? Alasan yang pertama, karena hati adalah pandangan pertama
Karena hati adalah objek pertama yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihat oleh Allah dari diri kita, hati kita, bukan yang lain. Yang pertama adalah hati. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan dalam riwayat Imam Muslim, "Innallaha la yanduru ila suwarikum wala amwalikum." Allah tidak melihat wajah-wajah kalian. Allah tidak melihat harta-harta kalian. Walakinnallaha yanduru ila qulubikum. Tapi Allah melihat hati-hati kalian. Wa a'malikum, dan amal-amal kalian. Jadi mengapa kita harus menjaga hati? Jawaban yang pertama, karena hati ini yang pertama kali dilihat oleh Allah. Kalau hatinya rusak, gak usah dilihat sholatnya, gak usah dilihat hajinya, gak usah dilihat yang lain-lain, otomatis merah nilainya. Makanya dilihat oleh Allah pertama kali apa? Hatinya dulu. Kalau hatinya bagus, dia ikhlas, baru dilihat sholatnya. Baru dilihat amal-amal yang lainnya. Tapi kalau dilihat hati, sudah gak ikhlas, sudah melakukan kesyirikan, amalnya gak usah dilihat, otomatis merah. Otomatis gak dilihat oleh Allah, otomatis tidak ada harganya di mata Allah. Maka dari itulah kita harus menjaga hati kita, karena hati kita adalah objek pandangan Allah yang pertama kali dari diri kita. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus menjaga hati kita? Karena hati kita adalah target utama iblis untuk dirusak. Target yang akan dirusak iblis dari diri kita, yang pertama adalah hati kita. Mengapa? Karena hati itu tempatnya tauhid. Karena hati itu tempatnya ikhlas. Karena hati itu tempatnya iman. Makanya harus dirusak dulu. Maka dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang pertama kali ingin dirusak oleh iblis, hati kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu memberi was-was dalam hati manusia. Itu alasan yang nomor 2. Sebagaimana Allah melihat dari manusia hati pertama kali, begitu juga iblis. Pertama kali yang ingin dirusak adalah hati manusia. Kemudian yang nomor 3. Mengapa kita harus menjaga hati kita? Karena besar kecilnya pahala tidak ditentukan dari amal. Tapi besar dan kecilnya pahala ditentukan apa yang ada dalam hati kita. Maka dari itulah Al-Imam Ibnul Mubarak mengatakan, "Rubba amalin sahirin tu'azzimuhun niyah, wa rubba amalin kabirin tusahhiruhun niyah." Bisa jadi amalan itu kecil, tapi besar karena niatnya. Dan bisa jadi amalan itu besar, tapi kecil karena niatnya. Jadi besar dan kecilnya pahala bukan ditentukan dari amal itu sendiri. Tapi besar dan kecilnya pahala ditentukan oleh apa yang ada dalam hati kita. Tidakkah kita ingat ada 3 orang yang pertama kali neraka dinyalakan dengan 3 orang ini? Bayangkan. Neraka itu bahan bakarnya kan dari manusia. Ada 3 orang yang neraka itu dinyalakan dengan 3 orang ini. Siapa 3 orang ini? Apakah Anda mengira mereka ini adalah seorang pezina, pelacur, minuman keras, khamar, judi, riba? Lah, bukan. Tapi 3 orang yang pertama kali dilemparkan ke neraka. Yang pertama orang yang mati di medan jihad. Di medan jihad. Yang kedua adalah orang yang ahli agama, ahli ilmu. Yang ketiga adalah ahli sedekah, ahli zakat. 3-tiganya ini adalah manusia yang pertama kali dilemparkan. Kenapa? Orang yang mati jihad ditanya oleh Allah, kenapa ditampakkan kepadanya nikmat-nikmat di dunia dulu? Dia mengakui. Allah tanya, untuk apa nikmat itu di dunia dulu? Kamu pakai untuk apa? Ya Allah, aku dulu berjuang di jalanmu. Aku mati di medan jihad ya Allah untuk membela agamamu. Apa kata Allah? Kadzabta, kau berdusta. Dulu kamu berjihad, dulu kamu berperang. Supaya dikatakan bahwa kau adalah pemberani, pahlawan. Dan itu sudah dikatakan di dunia. Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Maka dilemparkan ke neraka. Orang yang nomor 2 ahli agama, ahli baca Quran, ngajari manusia Quran. Ditanya pada hari kiamat, untuk apa nikmatku yang aku berikan kepadamu? Ya Allah, aku mengajarkan manusia, aku belajar Al-Quran dan aku ajari manusia Al-Quran. Untukmu ya Allah, karenamu ya Allah. Kadzabta, kau berdusta.
Kau lakukan itu dulu di dunia supaya orang mengatakan bahwa kamu adalah ahli agama, bahwa kamu adalah orang yang ahli baca Quran. Dan itu sudah dikatakan di dunia, orang mengatakan kamu ahli baca Quran. Dan kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan, maka diseret, dilemparkan ke neraka. Orang yang ahli sedekah pun ditanya, untuk apa nikmatku yang aku berikan kepadamu? Ya Allah, tidaklah di sana ada jalan-jalan kebaikan, kecuali aku berinfak di jalanmu ya Allah. Aku gunakan hartaku untuk menegakkan agamamu, untukmu ya Allah. Kau berdusta. Kau lakukan itu di dunia dulu, supaya orang-orang mengatakan bahwa kamu adalah orang yang ahli dermawan, orang yang dermawan, orang yang suka bersedekah. Dan itu sudah dikatakan di dunia. Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan, diseret, dilemparkan ke neraka. Amalannya besar apa anda ini? Amalan besar. Tidak ada amalan yang melebihi ini setelah tauhid. Jihad dengan nyawa, jihad dengan harta, jihad dengan ilmu. Tiga-tiganya ini amalan seperti gunung. Tapi di akhirat dihempaskan oleh Allah. Tidak ada artinya. Kenapa? Karena dalam hatinya enggak ada keikhlasan. Inilah makna dari yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnul Mubarak. Rubba amalin sahirin tu'adzimuhun niyah. Dan bisa jadi amalan itu sedikit tapi besar di mata Allah karena niat pelakunya. Dan bisa jadi amalan itu besar di mata manusia tapi kecil di mata Allah karena niat pelakunya. Makanya para ulama mengatakan ta'allamu an-niyah qabla al-amal. Belajarlah berniat sebelum beramal. Karena niat tanpa amal suatu saat dapat pahala. Tapi amal tanpa niat tidak akan pernah dapat pahala. Makanya, mengapa kita harus menjaga hati? Alasan yang nomor 3, karena besar dan kecilnya pahala ditentukan oleh apa yang ada dalam hati kita. Yang nomor 4, mengapa kita harus menjaga hati kita? Karena baik dan buruknya jasad kita tergantung pada hati kita. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ingatlah, di dalam jasad kita ada segumpal daging. Idza salahat, salahal jasadu kullu. Kalau dia baik, baik seluruh jasadnya. Kalau dia rusak, rusak seluruh jasadnya. Kalau hatinya rusak, matanya akan melihat hal-hal yang rusak. Kalau hatinya rusak, telinganya akan mendengarkan yang rusak-rusak. Kalau hatinya rusak, kakinya akan berjalan ke tempat yang rusak. Kalau hatinya rusak, tangannya akan memegang yang rusak. Kalau hatinya rusak, lisannya akan berbicara yang rusak. Maka itulah mengapa kita harus menjaga hati. Kalau hati baik, baik seluruh tubuh. Kalau hati jelek, jelek seluruh tubuh. Yang nomor 5. Mengapa kita harus menjaga hati kita? Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Mengapa kita harus menjaga hati kita? Li'annal qalbah katsirut taqallub. Karena hati itu suka berubah-ubah. Sekarang ikhlas, keluar dari masjid berubah. Sekarang imannya bertingkat, keluar dari masjid, balik ke rumah, lihat sinetron, lihat nyetel musik, berubah. Hati itu selalu berubah-ubah. Bahkan tiap detik berubah. Makanya mengapa kita harus menjaga hati? Karena hati itu paling cepat berubahnya. Makanya dalam bahasa Arab, hati itu akan qalb. Qalbun, qalb. Qalb dalam bahasa Arab itu yang mudah terbalik. Makanya dikatakan hati itu bahasa Arabnya qalb. Karena qalb itu dari segi bahasa Arabnya yang mudah berbolak-balik. Maka kita harus mengawasi. Dan selanjutnya, mengapa kita harus menjaga hati kita? Karena penyakit hati itu tersembunyi. Berbeda dengan penyakit jasad. Penyakit jasad itu sebelum orang lain tahu, kita sendiri yang tahu. Kalau kita meriang, orang lain gak ada yang tahu, kita yang tahu duluan. Kalau kita gak enak badan, sebelum orang lain tahu, kita yang tahu duluan. Itu penyakit jasad, tidak dengan penyakit hati. Kalau penyakit hati itu kebalikannya, orang lain yang tahu, dirinya gak tahu. Orang lain tahu dirinya sombong, tapi dirinya gak tahu kalau dirinya sombong. Orang lain tahu kalau dirinya hasad, tapi dirinya gak tahu kalau dirinya hasad. Makanya itu lebih berbahaya. Lebih berbahaya dari penyakit jasad kita. Makanya harus selalu. Makanya kata para ulama, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Tidak pernah aku mengobati sesuatu melebihi pengobatanku terhadap hatiku, niat. Karena selalu berubah-ubah. Makanya harus dikoreksi. Terus harus dikawal. Supaya kita bisa mengamalkan surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari kiamat nanti. Tidak bermanfaat. Harta yang banyak. Dan anak keturunan laki-laki. Gak ada manfaatnya. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah. Dengan membawa hati yang selamat. Semoga hati kita diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita melihat kondisi negara kita sebagaimana yang Anda lihat semuanya. Maka kita sebagai rakyat ataupun sebagai aparat harus bisa menahan diri. Tidak mudah terprovokasi. Dan kita jaga keamanan negara kita. Karena keamanan adalah modal seluruh kenikmatan. Tanpa nikmat aman tidak ada nikmat-nikmat yang lain. Kalau nikmat aman hilang, nikmat pendidikan gak ada. Nikmat ibadah gak tenang. Makanya harus kita jaga nikmat yang berupa nikmat aman ini. Dan senantiasa terus kita berdoa. Semoga Allah memperbaiki bangsa ini, pemimpinnya, rakyatnya, aparatnya. Kita doakan semuanya. Semoga menjadi lebih baik, menjadi negara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana innana na'udzubika min ilmin la Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma innana na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqim shalah.